Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna ima. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai acara ceramah agama pada hari ini, tak lupa juga untuk memberikan salawat beserta salam kepada baginda Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Kasih Binadik yang hari ini hadir bersama kami, yang saya sebut nama beliau yang terhormat Bapak Kasdin Lato SH. Kepada yang kami hormati Bapak Al-Mukarram yang saya sebut nama beliau Bapak Ustadz Ammar Bai. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Usman Mahmud. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifuna kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamuna alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada
وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجعلنا وفاقا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Rian Amar Dunggio, atau biasa disapa dengan Ustadz Amar Bay. Ya nggak salah Pak ya? Iya. Kami hormati Ketua Harian Badan Takmir Masjid, Koordinator Bidang Dakwah, dan seluruh koordinator bidang, seluruh pengurus Badan Takmir atau Balapas kelas 2 Gorontalo, serta bapak-bapak sekalian, jamaah Masjid At-Taubah yang sama kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kami mengucapkan selamat datang di tempat kita ini. Ada rekan kita, saudara Torik Bahwa ya. Jadi beliau selepas dari pondok pesantren kita ini, kemudian beliau istiqomah melanjutkan apa yang sudah didapat di lapas ini. Ini bagian hidayah yang kemudian beliau tetap konsisten ya, tidak berubah. Amin. Insyaallah jamaah sekalian dapat mengikuti jejak beliau. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa kembali berjumpa bersama di tempat ini dalam rangka kegiatan pembinaan. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabat yang insya Allah curahan rahmat, syafaat sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak ada yang berubah sama Pak Torik ini ya, tapi rambutnya sudah panjang karena dia sudah mulai menempuh perjalanan yang baru ya. Jadi berjalan, berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Kalau Pak
Ustadz Amar ini, jadi di masa Covid pun beliau juga memberikan tausiah kepada kita sekalian, termasuk kemudian setelah berapa kali pertemuan. Jadi beliau juga lewat virtual ya, dan beliau masih muda ya, dan insya Allah juga akan berbagi ilmu dengan kita sekalian yang ada di lapas ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami perlu kembali sampaikan bahwa tadi siang kami sudah rapat dengan pengurus ya. Jadi beberapa keputusan yang sudah dihasilkan yang insya Allah di Ramadan nanti, karena kita tinggal menghitung hari ya, menghitung hari kita akan masuk pada 1 Ramadan. Mudah-mudahan kita sekalian, baik kita yang ada di sini di lapas ya, ataupun keluarga yang ada di rumah, senantiasa Allah memberikan keberkahan, memberikan kesehatan kita pada kita semua. Selanjutnya jamaah yang kami cintai, kami banggakan, insya Allah pada posisi Ramadan itu ada banyak kegiatan yang akan kita laksanakan ya. Salah satunya adalah lomba ya, jadi ada lomba yang akan kita gelar di lapas ini pada saat posisi Ramadan. Nah tolong dipersiapkan. Jadi saya minta tiap pondok itu ada perutusannya, karena lombanya nggak banyak, paling ada 4 kegiatan. Nanti kalau ada tambah-tambah kita akan bicarakan lagi dengan pengurus ya. Jadi siapkan lomba tilawah, paling tidak 1 pondok itu 5 ya, apalagi pondok-pondok besar nih, supaya bisa memakmurkan kondisi yang ada di masjid ini. Kemudian ada lomba untuk khotib ya, lomba ajan. Kemudian ada nanti lomba kultum. Nah, jadi tidak hanya sekedar tampil kultum sini, jadi belajar itu kita lombakan juga untuk mengukur sejauh mana kemampuan kita. Artinya jangan dulu lihat kemampuannya, tapi lihat dulu sejauh mana bapak-bapak ini berani nggak tampil gitu, berani nggak tampil untuk kultum, berani nggak tampil untuk jadi khotib. Maka kita lombakan itu. Jadi tidak hanya sekedar riado, tidak hanya sekedar latihan. Nanti kita siapa nanti yang akan menjadi juri, tentunya kita akan bicarakan lagi dengan Kementerian Agama. Artinya ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang bertugas menjadi penyuluh di tempat ini, mereka yang kita akan minta untuk jadi juri. Jadi juri bukan sesama kita, dari luar. Nah, jadi upayakan kepala-kepala pondok ini menyiapkan. Nanti saya panggil lagi ya. Kalau tidak bisa menyiapkan keterlaluan gitu. Jadi menyiapkan 5, tiap lomba itu ada 5. Siapa yang mau diikutkan di sana ya, sehingga bisa memberikan sebuah motivasi lagi kepada rekan-rekan yang lain, karena motivasi itu perlu juga ya. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti insya Allah di pekan ke depan ini Takmir akan mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk nanti ada technical meeting ya Pak Ketua. Kalau Torik sudah berpengalaman gitu, bahkan beliau pernah merebut juara 3 tingkat nasional ya gitu. Nah ini lagi juga kita akan persiapkan ya, persiapkan. Kalau kemarin beliau juara 3 itu di
lomba stand up komedi tingkat nasional dan juara 3, dan tidak gampang. Dari jumlah 500 sekian lapas seluruh Indonesia ini ikut berjuang untuk mendapatkan itu. Tapi beliau salah satunya dari Gorontalo yang dapat. Ya. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh yang lain. Namun kita masih tetap juga akan mempersiapkan. Kenapa di awal Ramadan ini kita akan buatkan lomba tilawah, karena nanti akan ada MTQ tingkat nasional. Kemarin kita sudah ikut, namun masih penuh dengan harapan. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa tembus menjadi ada yang bisa meraih nomor lah di tingkat nasional. Saya kira demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basiran wa nadhira. Wa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa salaman tasliman kasiran kasira. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wuditu anni laqitu ikhwani. Qala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam awalaysa nahnu ihwanuka. Qala nabi antum ashabi walakin Allahu man amanu bi walam yarani. Wa qala aidan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asa'ani faqad aba. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Pertama-tama yang saya muliakan Bapak Kasih Binadik, Bapak Kasdin Lato SH Sarjana Hukum. Yang saya hormati pengurus Masjid At-Taubah, dan juga yang saya hormati seluruh hadirin yang menghadiri acara ini. Semoga pertemuan kita senantiasa mendapat naungan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pertemuan kita pada hari ini, sore hari ini, akan menjadi saksi nanti di yaumil mahsyar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari ketika dimana bumi menceritakan kabarnya. Jadi lantai yang kita duduki sekarang, karpet, kursi, pilar-pilar masjid ini, aula ini, semuanya nanti akan menceritakan kabarnya pada hari kiamat.
Jadi semua ini bapak-bapak sekalian, ini semua ini CCTV-nya Allah. Ini dinding-dinding ini CCTV-nya Allah. Lantai ini CCTV-nya Allah. Kalau kita di luar, jalan-jalan yang ada di luar, ada kerikil, ada pohon, ada rumput, itu pun CCTV-nya Allah. Atap ini juga pun CCTV-nya Allah. Bukan cuman itu, kita punya anggota tubuh ini CCTV-nya Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut kita dikunci dan akan berbicara seluruh anggota tubuh kita ini. CCTV-nya ini akan dibuka nanti di akhirat. Kalau kita di dunia ada sidang CCTV, boleh mungkin diedit apa semua kan. Tapi kalau nanti di padang mahsyar di akhirat, yang jadi CCTV ini kita punya tangan jadi CCTV ini. Tangan kita sudah pernah buat apa-apa selama di dunia. Kaki kita ini akan jadi CCTV nanti di akhirat. Kata Nabi dalam sebuah hadis, yang paling pertama CCTV-nya yang akan dibuka oleh Allah adalah kita punya pangkal paha sebelah kiri. Dia yang pertama kali bersaksi apa-apa yang telah kita perbuat semasa di dunia. Jadi jangan dikira kita sendiri, tidak ada orang, oh aman ini. Tidak di sementara. Semua ini sementara merekam apa yang kita sedang perbuat. CCTV-nya Allah ini on cam kita ini 24 jam. Jadi tidak ada yang luput dari CCTV-nya Allah. Mau kebaikan, mau keburukan, semua dalam rekamannya Allah. Dan ini CCTV nanti di akhirat akan dibuka. Dan siapa saja yang nonton, Pak? Yang nonton itu Nabi Adam, yang nonton Nabi Ibrahim, yang nonton Nabi Musa, Nabi Nuh. Nonton semua apa yang kita perbuat selama di dunia. Sehingga kata Nabi dalam sebuah hadis, orang itu ketika di akhirat diperlihatkan semua amal perbuatannya. Kalau yang buruk-buruk saking malunya, kalau di dunia kita malu kan kita tunduk pandangan saja. Biasa kalau kita nonton televisi, kalau ada orang yang baru ditangkap itu pas jumpa pers di kepolisian, dia mungkin pakai topeng atau di blur mukanya, atau mungkin dia tunduk, dia tidak berani memandang kamera. Tapi kalau di akhirat kata Nabi, saking malunya orang ketika semua dia punya perbuatan dibuka, itu daging wajahnya sampai rontok, daging mukanya ini sampai rontok saking malunya. Allah, ini hadirin. Nah, kita bersyukur nih, kita nih sore-sore ini kita berkumpul di tempat yang paling terbaik bersama orang-orang baik ini. Masya Allah. Saya tadi pertama sampai di sini sore tadi, itu sedikit pun tidak ada perasaan bahwa kalau ini lapas, tidak ada. Pas sampai di sini hati itu rasa, pas saya juga kaget juga tadi pas sampai di masjid pas mau sholat asar, hati itu rasa sejuk, hati rasa tenang, perasaan ini bukan seperti lapas tapi suasana kayak pesantren begitu. Masya Allah. Jadi bapak-bapak sekalian ini orang-orang baik semua, orang-orang baik semua. Tidak ada orang yang buruk, semua orang baik. Satu kisah baginda Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, ada satu jalan yang mana jalan itu terkenal ada orang yang sangat bengis. Dia tidak, kalau memang orang lewat situ biasa dirampok, dibunuh sama dia. Maka sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, engkau mau lewat jalan yang mana? Nabi bilang, saya mau lewat jalan yang ini. Sahabat katakan, ya Rasulullah, kalau bisa pilih jalan lain karena di sini ada orang jahat. Dia sering merampok, sering membunuh orang yang lewat. Cuma Nabi kita, Pak, punya kerisauan luar biasa. Nabi tidak mau ikut jalan yang aman. Nabi pilih jalan yang ada orang jahat tadi. Ketika Nabi lewat di jalan itu, tiba-tiba betul keluar itu perampok dengan pedang terhunus.
Maka ketika Nabi tanya, siapa kamu? Dia katakan, nama saya Abdusyar, hamba kejahatan, hambanya kejahatan. Nabi katakan, tidak, nama kamu bukan Abdusyar, tapi nama kamu Abdul Khair. Nama kamu Abdul Khair, bukan Abdusyar, bukan hamba kejahatan, tapi nama kamu Abdul Khair, hamba kebaikan. Seketika dengan izin Allah, perampok tadi pedangnya langsung terlepas dari tangan. Keluar air matanya. Dia katakan, seumur-umur saya hidup di dunia ini belum ada yang berkata saya ini orang baik. Baru kamulah pertama kali yang mengatakan saya ini orang baik. Bahkan orang tua saya sekalipun, bapak ibu saya tidak pernah bilang saya orang baik. Baru kamu orang pertama kali yang bilang saya ini orang baik. Ini hadirin tuan-tuan sekalian, ulama kita menjelaskan bahwa terkadang memang orang itu jadi jahat karena memang tidak pernah dipuji. Tidak pernah dipuji. Orang-orang tua biasanya anak-anaknya dipermalukan di depan banyak orang. Mungkin karena biasa anak-anak ini nakal, ada orang datang, coba nasihati dulu anak saya, dia ini kepala batu, nakal, kepala angin. Coba nasihati dia, dipermalukan terus dari kecil. Akhirnya terbentuk di mindset dia bahwa dia memang kepala batu, dia memang nakal, dia memang jahat. Tapi Nabi ajarkan sama kita apa? Orang yang bahkan yang sudah bunuh banyak orang, Nabi katakan, kamu bukan Abdusyar, tapi kamu Abdul Khair, kamu hambanya kebaikan. Langsung lepas pedangnya, keluar air matanya. Saat itu juga langsung dia katakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Allahu Akbar. Inilah akhlak yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah melihat ada orang, tidak. Semua Nabi katakan ini orang baik. Orangnya baik semua. Hadirin yang mulia, maka bagaimana? Apa itu akhlak? Apa itu akhlak? Kita kan sering bilang akhlak. Akhlak itu seperti apa? Kata Nabi, akhlak itu tiga. Akhlak itu tiga. Yaitu yang pertama, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Ini akhlak. Jadi kalau yang kita buat sekarang belum akhlak, karena kita berbuat baik sama orang yang berbuat baik juga sama kita. Jadi kita tinggal balas budi saja, balas jasa. Jadi belum akhlak. Akhlak itu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk sama kita. Itu akhlak. Jadi Nabi itu pernah ada satu orang, sahabat ini, waktu itu dia belum masuk Islam. Maka dia datang sama Nabi, menagih utang sama Nabi. Nabi punya utang sama dia, ditagih kasar, dia tagihnya dengan cara yang kasar. Nabi punya kerah baju itu ditarik sampai Nabi punya kerah. Kalau Nabi punya baju itu, dia punya kerah bulat, tidak seperti yang saya pakai ini, tidak. Nabi kerahnya itu bulat, kelihatan Nabi punya tulang di sini kelihatan. Itu jubahnya Nabi. Itu ditarik sampai robek. Terus kata-katanya kasar. Umar yang ketika itu ada tidak tahan, Umar langsung cabut pedang. Umar katakan, Rasulullah izinkan saya penggal leher orang ini orang kurang ajar betul. Nabi katakan, tidak wahai Umar, yang kamu harus lakukan adalah apa? Apa permintaannya? Kamu sekarang pergi ke Baitul Mal, ambil uang yang untuk bayar hutang saya, terus lebihkan. Jadi misalnya kalau Nabi itu punya utang 1 juta, Nabi suruh ambil 2 juta. Kenapa Nabi suruh lebih? Nabi bilang ini sebagai bentuk ganti daripada apa? Daripada niat kamu tadi yang ingin membunuh dia. Ambil uang lebih, bayar, karena tadi kamu sudah berniat ingin membunuh dia. Ambil uangnya lebih 2 juta, bayar sama ini orang. Langsung ini orang apa?
Langsung ketika itu dia langsung katakan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ketahuilah wahai Rasulullah, saya sebenarnya ini hanya menguji kamu saja. Saya sudah baca kitab dari pendeta-pendeta kami bahwa apa? Nabi akhir zaman, dia punya akhlak seperti ini, akhlak seperti ini, akhlak seperti ini. Semua ciri-ciri sudah saya lihat. Cuman satu ciri-ciri yang saya belum lihat, yaitu apa? Nabi akhir zaman ini akan membalas keburukan dengan kebaikan. Maka saya uji sekarang, ternyata betul ciri-ciri itu ada dalam dirimu. Maka saya yakin engkau adalah utusan Allah, Nabi akhir zaman. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk, inilah akhlak. Niat kita semua apa ya? Kata Nabi dalam hadis yang lain, Nabi katakan, jangan kita jadi orang yang tidak punya pendirian, orang pelin-pelan yang berkata apa? Kalau dia berbuat baik, saya akan berbuat baik, saya akan bisa jauh lebih baik. Tapi kalau dia berbuat jahat sama saya bisa jauh lebih jahat dari dia. Kata Nabi, bukan begini akhlak orang beriman. Biasakan kita begitu. Kita ini kalau ngoni bekeng baik, kita bisa 1000 kali lebih baik. Tapi kalau ngoni jahat apa kita bisa 1000 kali lebih jahat. Nabi katakan ini bukan akhlak orang beriman, ini bukan akhlak orang Islam. Ini orang tidak punya pendirian, kata Nabi. Tetapi katakanlah, kalau kamu berbuat baik, saya akan berbuat baik, dan kalau kamu berbuat buruk, saya akan tetap berbuat baik. Itu akhlak orang beriman. Itu akhlak orang Islam. Yang kedua, kata Nabi, bagaimana itu akhlak? Akhlak itu, kata Nabi, yaitu dermawan kepada orang yang bakhil sama kita. Ini juga berat ini. Ada orang yang bunggili sama kita, abu kancing. Ini berat ini. Kalau kita dermawan sama orang yang memang royal sama kita, ini ringan, gampang. Tapi kalau kita dermawan sama orang yang abu kancing, ini berat ini. Royal sama orang yang pelit, ini berat. Apalagi terkenal ini orang bakhil itu, bapak-bapak sekalian, orang bakhil kata Nabi, orang bakhil itu jauh dari manusia, jauh dari surga, jauh dari Allah, dekat dengan neraka. Itu orang bakhil. Jadi orang bunggili itu, kata Nabi, orang bunggili itu jauh dari manusia. Manusia tidak ada yang suka dengan orang bunggili. Jauh dari manusia, jauh dari sorga, dari sorga jauh, jauh dari Allah, dan dekat dengan neraka. Ini orang bunggili, ya disebutkan. Tapi di sini insya Allah semua ini tidak ada orang bunggili di sini semua, insya Allah. Allah. Ini orang kelihatan, ini orang-orang dermawan semua ini di sini. Dari wajah-wajahnya kelihatan orang-orang royal semua ini. Allah. Allah. Nabi katakan kalau orang dermawan ringan tangan itu dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dekat dengan Allah, jauh dari neraka. Ini orang-orang dermawan semua ini, masya Allah. Dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, jauh dari neraka. Bahkan dalam kitab Fadilah Sedekah dikatakan bahwa setan itu dia lebih mencintai ahli ibadah yang bakhil dan membenci orang fasik yang dermawan. Jadi setan itu mencintai ahli ibadah yang bakhil. Dia ahli Quran, ahli sholat, ahli puasa, tapi dia bakhil. Ini dicintai setan ini. Dicintai setan. Kenapa? Karena setan tahu. Setan tahu dengan sebab kebakhilannya, kekikirannya, pelitnya itu, maka semua ibadahnya, sholatnya, Qurannya, puasanya, zikirnya,
ini bisa menjadi tidak dipandang oleh Allah dan bisa dia dimasukkan ke dalam neraka. Apa kisahnya? Kisah satu orang ahli ibadah yang dia kurung, dia punya kucing dikurung, tidak dibiarkan cari makan, baru tidak dikasih makan lagi sampai itu kucing mati. Padahal ini orang ahli tahajud, ini orang ahli sholat, ahli puasa. Maka dia herat orang ahli ibadah tadi, karena dia punya bakhil tadi, maka seluruh ibadahnya tidak dilihat oleh Allah. Dan setan membenci orang fasik yang dermawan. Orang fasik yang dermawan, dia suka bikin dosa, suka bikin maksiat, tapi dia dermawan. Ini dibenci oleh setan. Kenapa? Karena setan khawatir jangan-jangan nanti kedermawanannya di akhirat menyebabkan Allah ridho sama dia. Allah ridho sama dia. Apa kisahnya? Kisahnya satu orang wanita pelacur, maaf ini wanita pelacur yang memberi minum anjing yang kehausan di padang pasir. Ini wanita fasik, orang fasik, suka berbuat maksiat, bikin dosa, tapi dia dermawan. Maka Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka ini dermawan ini perlu latihan. Tidak ada orang lahir ke dunia langsung dermawan, itu tidak ada. Makanya bayi itu dia lahir, ketika bayi lahir dia petangan begini, bayi semua lahir dia petangan begini, dia menggenggam. Ulama katakan ini simbol bahwa yang namanya manusia itu tamak, semua mau jadi dia punya. Dia so ada, dapat lihat orang lain punya, dia mau lagi itu. Padahal dia so punya ini. Maka bayi dia lahir di petangan menggenggam begini. Jadi semua kita lahir ini tidak ada yang dermawan. Dermawan itu bisa ada kalau kita latihan. Pertama-tama dapat lihat celengan, dapat mau isi 2000 itu berat. Totopore itu mengisi 2000 itu. Tapi kalau so lama-lama so rasa ringan, kasih naik lagi jadi 5000. 5000 totopore lagi itu. Kalau so lama-lama sedekah 5000, so rasa ringan, kasih naik lagi jadi 10.000. Pertama-tama ke 10, barat 10.000 berapa ini? Berapa batang? 3 batang. Cuma mau isi di celengan ini. Berat memang totopore. Tapi kalau kita paksa lama-lama jadi ringan. Begitu seterusnya. Jadi dermawan itu perlu kita latih. Tidak ada orang lahir ke dunia langsung dermawan, tidak ada. Dan jangan berpikir nanti sok kaya baru dermawan, jangan. Karena apa? Karena semakin kita banyak uang, semakin berat kita mau sedekah. Iya betul. Coba kita punya uang 2000 ini, kita punya uang 2000, ada peminta-minta lewat, pengemis lewat, kita kasih setengahnya, kasih setengah dari 2000 berapa? 1000 kasih. Kalau kita punya uang 100.000, kita punya uang banyak 100.000, ada peminta-minta lewat, berani tidak kita kasih setengahnya? Setengah dari 100.000, berani tidak? Kalau kita punya uang 1 juta, mana lebih berat? Mau kasih bagi separuh dari 1000, separuh dari 100.000, separuh dari 1 juta, separuh dari 1 miliar, kira-kira mana lebih berat? Semakin banyak semakin berat, padahal nilainya sama, separuh. Jadi jangan berpikir nanti kita insya Allah mau jadi kaya dulu baru kita mau ahli sedekah. Tidak ada. Makin dia banyak uang makin bakhil itu, makin dia kancing. Setengah mati ada mencari baru cuma mau kasih orang ini. Begitu Korun dulu zaman Nabi Musa begitu. Nabi Musa datang mau mengeluarkan dia punya zakat harta. Ketika dikumpul sama Nabi Musa ini hartanya dikumpul, Korun lihat, banyak sekali ini yang kita mau kasih keluar. Setengah mati kita ada kumpul-kumpul, cuma mau habis mau kasih Pak Musa ini. Akhirnya dia fitnah sama Nabi Musa. Datang sama wanita pelacur, dia bilang, kamu fitnah sama sepupu saya Musa, bilang dia sudah berzina sama kamu. Itu panjang lagi ceritanya.
Jadi hadirin, yang ketiga apa itu akhlak? Akhlak itu menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan. Menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan. Jadi orang yang tidak mau silaturahmi sama kita orang, yang tidak mau datang sama kita orang, inilah yang kita orang sambung. Jadi bukan orang yang hari orang datang pada orang balas juga pada orang, tidak. Tapi orang yang tidak mau datang sama kita orang, inilah yang kita orang sambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi seperti itu kepada orang yang memutuskan. Nabi itu datang ke rumahnya Abu Jahal sampai 70 kali. Nabi datang ke rumahnya Abu Jahal itu 70 kali. Itulah akhlak. Jadi akhlak itu 3 tadi. Pertama apa? Berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Yang kedua apa? Dermawan kepada orang yang bakhil sama kita. Dan yang ketiga apa? Menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi sama kita. Ini akhlak. Ini akhlak. Jadi jangan kita orang bilang akhlak. Orang pe anggapan sudah. Kita orang balas orang pe traktiran, orang anggap itu so akhlak, belum. Kita orang berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita orang anggap itu akhlak, belum. Maka di sini di bulan Sya'ban di bulan Sya'ban ini, Nifsu Sya'ban, maka kita belajar bagaimana akhlak mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang datangnya bulan Ramadan. Ini benar Ramadan ini. Semoga kita yang hadir semuanya Allah beri kesehatan, umur panjang semua, bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Dengan hati yang bersih, kita sambut dengan hati yang bersih. Jadi kita maaf-maafan sebelum menyambut, kita maaf-maafan. Karena orang yang amalnya tidak diterima itu orang yang baku marah lebih dari 3 hari. Orang yang baku marah lebih 3 hari, yang tidak baku bicara lebih dari 3 hari, yang tidak mau jabat tangan lebih dari 3 hari, amalnya tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau setelah acara ini ada yang mungkin seberapa hari ini baku marah, tidak baku bicara, tidak mau jabat tangan, boleh saling. Jadi orang yang mulai kasih tangan tidak mau jadi hina, tidak. Orang yang mulai minta maaf, yang bertogor duluan, tidak mau jadi hina. Jangan dikira kalau kita orang yang datang duluan kita orang mau jadi hina. Kalau dia batunggu dia mulia, tidak. Bahkan kata Nabi, orang yang pertama datang dia yang akan lebih mulia. Niat semua insyaallah. Insyaallah. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat bekal kehidupan kita berikutnya. Bisa menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan kita insyaallah. Baik, terima kasih. Itulah tadi ceramah agama yang barusan disampaikan oleh Bapak Ustadz. Semoga menjadi motivasi hidup buat kita semua, khususnya buat Ayah Rambo. Semoga bisa membagikan lebih banyak rokok. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah, selanjutnya kita ke acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan, silakan kepada Bapak Ustadz. Iya, silakan. Kok di pesan saya katanya ada CCTV di sana sama Pak Jemi. Yang saya tanya ke begini Pak Ustadz. Pak Ustadz sampaikan tadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah kalau orang sudah tua ya wajib diingatkan sama orang muda. Makasih orang muda. Ya, yang saya tanyakan Pak Ustadz bilang tadi bahwa orang yang bakhil, yang bunggili itu tidak ada kawan. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan kita beramal atau beribadah, apakah amal ibadah sama orang bunggili ini diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang pertama. Yang kedua, di tempat ini tidak ada yang bunggili, yang ada hanya piita batu kubur, itu yang ada. Lalu yang ketiga ke Pak Ustadz, bagaimana ya ayuhan nafsu mutmainnah itu irji ila radiyatan mardiyah, kalau kita sembahyang itu bisa tenang, karena terkadang begitu mengangkat Allahu Akbar yang 4 rakaat terkadang jadi 5 rakaat. Bagaimana bisa menenangkan itu, bisa fokus menyembah Allah? Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat Ustadz Rambo Tetihe. Iya, saya kasih kesempatan lagi untuk satu pertanyaan lagi. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Suling, saya napi di Blok Safa kamar 8. Yang ingin saya tanyakan masih berhubungan dengan topik yang tadi. Kata Ustadz kan kita harus menyambung tali silaturahmi. Sementara di kasus pribadi saya berselisih paham dengan tetangga. Saya memukul 351 ayat 1. Nah, yang saya pukul ini terkenal di kampung itu, kalau orang Gorontalo bilang itu apa? Baraba begitu, maksudnya apa, keras itu. Jadi yang ingin saya tanyakan, saya ingin niat meminta maaf, tapi sudah berkali-kali saya ingin meminta maaf tapi tidak diterima. Ingin menyambung kembali tali silaturahmi. Bagaimana caranya? Apakah saya gugur kewajiban karena saya sudah berkali-kali? Saya sempat dapat bisikan-bisikan, nanti kalau keluar tambah bagi saja, rugi cuma berpukul. Tapi saya dengar ceramah tadi langsung, ya Allah, ternyata harus begitu, kita harus menyambung kembali tali silaturahmi. Sementara saya dari proses penyidikan itu saya sudah berkali-kali, bahkan saya sempat menawarkan nominal uang untuk bisa saya minta maaf dan memaafkan saya karena saya telah bersalah. Sampai di sidang pun beliau tetap tidak akan memaafkan saya, saya tidak dia maafkan gitu. Bagaimana caranya saya bisa menyambung kembali tali silaturahmi kepada beliau ini? Yang terkenal di kampung dibilang Bu Heli, Barabaya, begitulah, tanpa harus saya minta maaf poli, cuman gitulah. Gimana caranya Ustadz bisa saya menyambung kembali tali silaturahmi kepada orang yang tidak mau memaafkan saya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan hadirin jamaah. Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan. Ada 2 orang yang memberikan pertanyaan. Ya, dipersilakan untuk Pak Ustadz menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah. Pertanyaan pertama, apakah amalan orang bakhil diterima? Itu ya. Nah, jadi amal ini kan diterima atau tidak, syaratnya itu pertama, dia ada contoh dari Nabi. Dia ada contoh dari Nabi. Ini amal diterima atau tidak. Terus niatnya benar, caranya benar. Itu syarat amal diterima. Nah, jadi dia punya dosanya bakhil itu sendiri, DP timbangan sendiri. Nah, sedangkan amalnya itu pun timbangannya juga sendiri. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi dia punya bakhil nanti ada dia punya timbangan, dia punya amal-amal pun ada dia punya timbangan sendiri. Nah, jadi kita orang selalu berprasangka baik saja sama Allah. Sangka baik sama Allah, amal saya diterima sama Allah, sangka baik. Dengan kita sempurnakan dia punya
rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Terus pertanyaan yang berikut dari orang yang sama, katanya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jadi jiwa-jiwa yang tenang. Nah, biasanya kita orang sholat ini terburu-buru. Nah, maka sholat ini satu rangkaian, dia tidak berdiri sendiri. Nah, jadi khusyuknya sholat itu bergantung dari khusyuknya wudu. Jadi khusyuknya sholat bergantung daripada khusyuknya kita mengambil air wudu. Ada kan biasa orang kan dulu masih anak-anak, wudu tidak boleh bicara, berdiam, tidak boleh bercerita dengan orang. Padahal kalau kita wudu bercerita dengan orang wudu tetap sah. Cuman kenapa kita orang tidak bisa bicara orang dalam sholat? Bukan batal wudu, tidak. Cuma dia akan berpengaruh di dalam sholat kita. Kalau wudu saja kita tidak konsentrasi, wudu saja kita kesana kemari, maka di dalam sholat akan seperti itu juga. Tidak konsentrasi juga, malayang juga itu. Jadi satu rangkaian, sholat dengan wudu itu satu rangkaian. Begitu juga kita punya istinja, begitu juga. Jadi seperti itu untuk melatih kita punya kehusuan. Dan kita kalau wudu jangan tergesa-gesa, terburu-buru, baku-baku riki. Baru jangan mubazir air, penggunaan air jangan mubazir. Kata Nabi apa? Jangan wudu dengan mubazir, walaupun kamu wudu di tengah lautan. Walaupun ini tengah laut, kata Nabi suruh hemat air, jangan mubazir. Jadi kita orang kalau wudu kan biasa air kita orang curah kancang-kancang. Lebih banyak yang ciri di bawah daripada yang kita orang pakai. Itu mubazir. Inna mubazirina kana ikhwanu syayatin. Jadi mubazir ini kawannya syaitan, berteman dengan syaitan. Bagaimana kita orang bisa sholat khusyuk sedangkan kita orang dari wudu saja sebaku taman dengan syaitan? Seperti itu. Dan pertanyaan yang terakhir apa tadi? Iya, menyambung silaturahmi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita orang petugas, kita orang datang saja, kita orang minta maaf saja. Tapi jangan juga kita orang minta maaf dengan keangkuhan. Anak kasih maaf, kalau tidak kasih maaf juga tidak apa-apa, kita tidak peduli. Tapi minta maaf dengan seperti orang yang memelas. Ini orang meminta maaf. Tapi kalau kita sudah berulang-ulang kali tetap dia tidak memberikan maaf juga, kita sudah terlepas, kita punya tanggung jawab. Nanti dia punya akhirat, dia punya pengadilan sendiri, pengadilannya sendiri nanti di akhirat. Karena kita sudah datang dengan hati yang tulus, kita meminta maaf, tapi tetap juga dengan dia punya keangkuhan, dia seperti itu, nanti di akhirat akan ada pengadilannya sendiri juga. Wallahu a'lam. Insyaallah. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan dua penanya. Dan hadirin jamaah yang kami muliakan di sore hari ini, selanjutnya kita akan dengarkan dulu testimoni dari salah seorang jebolan dari pesantren Lapas kelas 2A Kota Gorontalo. Yang terhormat Bapak Torik Bahwa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa sallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Kasih Biradik selaku orang tua kami, Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi umur beliau, amin. Dan yang saya hormati Ketua Takmirul Masjid, Ketua Harian maupun Umum, serta jajaran Badan Takmirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2A, serta seluruh saudara-saudara saya, Masya Allah. Semoga pertemuan kita ini berkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Iya, perkenalkan, nama saya Torik Bahwa dan saya alumni dari Pondok Pesantren Lapas Gorontalo. Ya, dan sedikit saya bercerita
pertama kali menginjak dunia luar, menurut saya ini adalah medan perang. Ya. Dan ketahuilah teman-teman bahwa di dalam ini sebetulnya ini adalah latihan kita. Di dalam, untuk apa latihan sebelum kita perang? Karena di luar sana itu adalah medan perang yang sesungguhnya. Maka bagaimana cara kita bisa survive di luar sana? Yaitu bagaimana tergantung daripada di mana hari ini, di dalam ini kita latihan betul-betul. Yang pelatihan khutbah perbaiki, yang tilawatil Quran dalami, yang bisa bahasa Arab, Masya Allah dalami. Sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah, di luar sana ini kita butuhkan, ya. Karena masyarakat di luar sana tidak melihat daripada baju kokoh, tidak Pak, tidak melihat daripada bicara-bicara agama kita, tidak Pak, tetapi masyarakat di luar sana melihat aplikasi kita bisa khutbah, alhamdulillah. Maka insya Allah cuma sedikit ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Torik Bahwa dan hadirin jamaah yang kami hormati pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan doa penutup yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Amar Bay. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin dzul qatil matin rahimul sakin ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min zanbi wa ma ta'akhkhara ma syarata ma 'alanat. Allahumma ighfir lana liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.